Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid geologi pertambangan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi ilmu tentang merencanakan pekerjaan penambangan, metode penambangan terbuka khususnya open pit. Yuk mari kita simak. Sebelum kita ke materi inti, alangkah baiknya saya mengingatkan tentang tahapan umum kegiatan pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan atau pemasaran, serta kegiatan pasca tambang. Kita akan membahas lebih khusus atau lebih detail tentang penambangan. Berikut kita akan mengenal 3 jenis metode tambang, yaitu metode tambang terbuka dan metode tambang bawah tanah. Metode tambang terbuka dilakukan langsung dari permukaan bumi dengan cara mengupas lapisan tanah penutup atau overburden hingga mencapai bahan galian yang akan ditambang. Metode tambang bawah tanah adalah metode penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dengan membuat terowongan, lorong atau tunnel atau sumuran untuk mencapai endapan bahan galian yang akan ditambang. Sesuai dengan judul di atas, kita akan lebih membahas tentang metode tambang terbuka. Adapun kelebihan dari tambang terbuka, pertama, ongkos penambangan per ton atau BCM pada umumnya lebih murah. Kedua, kondisi kerja lebih baik. Ketiga, dapat menggunakan peralatan mekanik lebih besar. Keempat, pemakaian bahan peledak lebih efisien. Kelima, mining recovery lebih besar. 6, lebih aman. 7, grade control lebih mudah. Adapun kekurangan tambang terbuka, pertama, dipengaruhi oleh cuaca. Kedua, kedalaman penggalian terbatas. Ketiga, masalah disposal. 4, alat mekanik tersebar. 5, meninggalkan lahan bekas lubang tambang yang cukup luas. 6, lebih banyak debu di daerah sekitar. Dasar pemilihan metode penambangan adalah pertama, karakteristik keruangan deposit. Kedua, kondisi geologi dan hidrologi. Ketiga, geoteknik. Keempat, pertimbangan ekonomis. Kelima, faktor teknologi. 6, lingkungan. Adapun macam-macam metode tambang terbuka adalah 1, open pit. 2, quarry. 3, strip mine. 4, alluvial. Open pit mining adalah metode penambangan terbuka yang dilakukan dengan cara menggali endapan bahan galian dari permukaan bumi secara bertahap ke arah bawah, sehingga membentuk lubang tambang besar yang bertingkat-tingkat atau bench. Kedua, quarry, suatu sistem penambangan yang dipergunakan untuk endapan mineral-mineral industri. Kasusnya seperti di batu gamping. Ketiga, strip mine, sistem penambangan terbuka yang dilakukan untuk endapan yang letaknya mendatar atau sedikit miring. Alluvial merupakan penambangan terbuka yang diterapkan pada endapan aluvial atau placer. Endapan seperti yang dibawa oleh air sungai. Dalam kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus untuk mendalami metode tambang terbuka dengan open pit. Adapun karakteristik dari metode open pit adalah penambangan dilakukan di area terbuka tanpa terowongan.
Bentuk tambang berupa cekungan besar dengan lereng bertingkat atau banks. Memiliki jalan tambang atau haul route untuk alat angkut. Menggunakan alat berat berkapasitas besar. Produksi material dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Pengawasan keselamatan kerja relatif lebih mudah. Berikutnya adalah tahapan penambangan metode open pit. Yang pertama, pembersihan lahan atau land clearing. Pembersihan lahan atau land clearing ini mencakup kegiatan pembersihan vegetasi dan tanah pucuk atau topsoil. Pengumpulan topsoil untuk reklamasi. Kedua, pengupasan tanah penutup atau overburden. Lapisan tanah dan batuan penutup diangkat menggunakan bulldozer atau eskavator. Material penutup dibuang ke disposal area. Disposal area ini adalah lokasi khusus untuk membuang material sisa atau tidak bernilai ekonomis yang tidak dibutuhkan lagi dalam operasi penambangan agar area kerja tetap bersih, teratur, dan efisien, serta menjaga aspek teknis dan keselamatan. Ketiga, pembuatan jenjang. Membuat jenjang dengan tinggi dan lebar tertentu sesuai desain tambang. Bertujuan menjaga kestabilan lereng dan keselamatan kerja. Pemboran. Lubang bor dibuat pada batuan keras. Parameter pemboran disesuaikan dengan jenis batuan dan bahan peledak. 5. Peledakan. Digunakan untuk memecah batuan agar mudah dimuat dan diangkut. Dilakukan sesuai standar keselamatan kerja. Keenam, pemuatan. Material hasil peledakan dimuat menggunakan eskavator atau shovel. Pengangkutan. Material yang diangkut menggunakan dump truck menuju stockpile, crusher, atau disposal. 8. Pengolahan. Material biji diproses untuk meningkatkan kualitas. Contohnya crushing, grinding, dan screening. 9. Reklamasi tambang. Penataan kembali lahan bekas tambang. Penamaan vegetasi agar lingkungan pulih. Nah, untuk lebih memahaminya, berikut adalah ilustrasi gambar dari metode tambang terbuka khususnya open pit pada kasus batu bara. Yang dimulai pertama adalah pembersihan lahan atau land clearing topsoil removal. Berikutnya adalah pemboran dan peledakan tanah penutup atau overburden drilling and blasting. Kemudian pemindahan tanah penutup atau overburden removal. Kemudian dilanjutkan oleh pemboran dan peledakan batu bara yang bertujuan untuk pemberaian batuan atau pembongkaran batuan. Kemudian setelah batuan terbongkar, maka dilakukan penambangan batu bara atau coal mining. Setelah itu, kemudian batu bara di crusher atau dipecah dan dicuci untuk meningkatkan kadar kualitasnya. Di dalam penambangan batu bara tadi, batu bara dimuat oleh eskavator, kemudian diangkut oleh dump truck menuju penimbunan. Di dalam penimbunan atau lokasi stockpile batu bara, kemudian diangkut melalui konveyor darat menuju ke tongkang. Dalam kegiatan ini, proses penambangan telah selesai. Tapi bukan berarti proses pertambangan selesai. Perusahaan masih punya kegiatan lanjutan yang lebih penting, yaitu reklamasi. Reklamasi tambang adalah kegiatan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem lahan bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
yang ditunjukkan tanda panah merah itu adalah kegiatan pengurukan tanah penutup atau overburden dumping. Kemudian penempatan lapisan tanah humus atau topsoil placement. Baik, berikut saya tampilkan video yang menjelaskan serangkaian kegiatan aktivitas pertambangan mulai dari land clearing hingga hasil dari aktivitas reklamasi. Nah, hari ini kita telah banyak belajar serangkaian aktivitas pertambangan, terutama tambang terbuka open pit. Semoga murid-murid bisa memahami dan mampu mengembangkan kompetensi keahlian masing-masing. Semoga bisa bermanfaat. Song-song Indonesia maju dengan geologi pertambangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.